Tuhan, ini menjadi doa kami. Kalau kami hidup bagimu. Mata kami tertuju padamu. Hati kami sepenuhnya untukmu. Tuhan, bawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Bawa kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki. Untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh mengikuti tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Layakkan dia, mampukan dia, kiranya Allah Roh Kudus berkuasa atasnya, sehingga setiap perkataan yang diucapkannya berasal dari Tuhan saja. Hamba-Mu juga mendoakan untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di sini maupun yang di rumah. Kiranya Allah Roh Kudus yang sama juga bekerja di antara kami di dalam hati dan pikiran kami, sehingga sepanjang firman-Mu diberitakan, kami terfokus pada apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami di tempat ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan ya. Surabaya sudah mulai berkurang panasnya. Tadi malam sih di daerah Surabaya Barat sudah mulai turun hujan ya, mulai sejuk adem gitu ya. Bapak Ibu, saya juga bersuka cita boleh berjumpa lagi dengan Bapak Ibu lewat mimbar ini. Kiranya firman yang akan kita renungkan bersama-sama boleh memberkati setiap kita. Mari saya ajak kita untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 saja. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita bersama. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya akan membacakan sekali lagi lebih pelan supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membacanya, memahaminya, merenungkannya, dan melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya akan mengawali renungan kita dengan menanyakan satu hal ini. Bapak Ibu tahu acara apa biasanya kalau ada orang-orang ini? Yes, American Got Talent ya. Ini salah satu talent show di Amerika, juga sebenarnya ada lagi yang lain, Britain Got Talent gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya mau highlight tokoh satu ini, Simon Cowell. Nah ini cukup terkenal ya, karena Bapak Ibu kalau saya amati, saya ini suka nonton American Got Talent ya. Karena ya cukup menghibur, di situ banyak talent yang dipertunjukkan. Nah, yang menarik dari judge ya, hakim ini ya, atau juri yang bernama Simon Cowell ini, kalau Bapak Ibu yang belum tahu ya, seringkali Simon ini memberikan penilaian yang berbeda dari juri-juri lainnya. Jadi meskipun tiga temennya ya, Heidi, Howie, dan juga Sophia gitu ya, ketika yang lain memberikan yes, bagus, great, awesome, nice, seringkali atau beberapa kali Simon itu berbeda pendapat. Oh, that's awful. Gak bagus, jelek. Nah, jadi Simon ini memang terkenal dengan komentar-komentarnya yang pedas, to the point, dan kadang tidak terlalu menyenangkan. Kadang-kadang di tengah nyanyi, padahal nyanyinya bagus, suaranya bagus, kadang dia angkat tangan, lagunya ganti dong.
Nah seringkali Bapak Ibu, memang komentarnya dia walaupun nggak menyenangkan, seringkali penonton bu gitu ya, tapi dia nggak terlalu peduli. Karena dia tahu apa yang dia mau. Dia melihat apa yang mungkin orang lain tidak lihat. Dan seringkali apa yang menjadi komentarnya yang menjadi masukannya itu berhasil. Di lagu yang kedua yang dia minta jadi lebih bagus. Gitu ya. Dan yang menarik Bapak Ibu ya, jadi kalau para kontestan ini, walaupun Simon ini juri yang pedes kata-katanya, tapi kalau ditanyai siapa juri favorit, seringkali para kontestan ini berkata, oh Simon, juri favoritnya gitu. Jadi kalau mendapat pujian, kalau dapat pujian ya dari juri satu ya senang, juri kedua. Tapi kalau Simon yang memberikan pujian itu kelihatan mukanya itu lebih senang lagi ya. Karena deg-degan juga kalau dikasih komentar yang pedes gitu ya. Nah Bapak Ibu senang sekali dapat pujian dari Simon, apalagi dapat yes, apalagi kalau dapat golden buzzer. Nah bagi yang belum tahu ya mungkin ya yang belum pernah lihat, golden buzzer itu Bapak Ibu adalah satu momen di mana seseorang mendapatkan tiket emas untuk bisa langsung ke live show. Jadi nggak perlu ikut tahapan berikutnya yang biasa. Jadi momen golden buzzer ini Bapak Ibu seringkali ya membuat semua penonton di ruangan itu bahkan para jurinya juga mengharu biru. Begitu bersuka cita, ada tangisan bahagia di sana. Saya bahkan juga seringkali kalau melihat momen golden buzzer ini menitikkan air mata. Bahagia sekali. Yes. Nah yang menarik juga dari seorang Simon Bapak Ibu. Seringkali dia itu memberikan golden buzzer-nya pada orang-orang yang unik. Memang pastinya bertalent yang bagus, punya talent yang bagus. Tetapi kalau dari contoh ini Bapak Ibu, ini bahkan ada yang orang Indonesia yang pakai jilbab, apakah kelihatan? Yang pakai jilbab itu orang Indonesia, Putri Aryani. Dia ini tuna grahita, tidak bisa melihat, tapi suaranya bagus. Yang satu lagi itu yang kurus adalah seorang yang sakit kanker stadium akhir. Dokter mengatakan hari-harinya umurnya tinggal beberapa pekan saja. Tapi di tengah waktu yang pendek dia mengupayakan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Di situ Simon memberikan penghargaan golden buzzer. Bahkan pada orang-orang yang korban bullying, yang mau fight, itu dia memberikan penghargaan golden buzzer dengan talentanya yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya mau katakan adalah momen golden buzzer yang cuma beberapa menit begitu membahagiakan. Ketika saya melihat itu, saya membayangkan terkait dengan tema ini. Oh betapa berbahagianya kita jikalau kita pun kelak suatu kali mendapatkan golden buzzer dari Allah. Ketika kita pulang Tuhan berikan kita golden buzzer-nya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, di dunia ini apa yang bisa membuat Allah itu begitu terpesona, yang membuat Allah terdecak kagum? Apa? Rasanya sulit sekali. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, segala talenta Dia punya. Apa yang bisa membuat Allah itu impressed? Apa yang membuat kita mendapat penghormatan dari Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang akan kita renungkan bersama dalam bagian ini. Pelayan yang dihormati Allah. Dari judulnya saja Bapak Ibu sudah kita bertanya-tanya. Kenapa judulnya bukan orang kaya yang dihormati Allah? Pemimpin yang dihormati Allah, orang sukses yang dihormati Allah. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ternyata walaupun dunia mendefinisikan kebesaran itu dari segi kuasa, harta, martabat, kedudukan, posisi, tapi kenyataannya Yesus mengukur kebesaran manusia bukan berdasarkan itu semua, tapi berdasarkan pelayanan. Bukan seberapa banyak kita dilayani, seberapa sering kita dilayani, no. Tapi seberapa sering kita melayani. Seberapa banyak orang yang sudah kita layani. Ini yang menjadi ukurannya. Pelayan, oh Bapak Ibu di mata dunia, kita ya mungkin ya, para ibu-ibu ya. Kalau mau hire mbak atau bu Ren, lihat fotonya jeret gitu ya. Kelihatan dandan, menor, fashionable, kita ngomong, mbak zaman sekarang rek, kayak gini amat. Kelihatan calon Bu Rennya ini stylish, modis, gak cocok ini Bu Ren kayak ini. Artinya apa? Dalam pandangan begitu, kita itu punya pemikiran kalau namanya pelayan,
Pembantu itu ya di bawah, penampilan biasa aja, kucel-kucel enggak apa-apa. Kalau kayak gini rasa gak cocok. Nah tapi ternyata bukan itu yang dinilai oleh Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, pelayan yang seperti apa yang dihormati oleh Allah? Jawabnya di ayat ini ya. Pelayan yang melayani Yesus. Bahkan di dalam ayat ini diulang 2 kali berturut-turut lengkap. Barang siapa melayani aku, barang siapa melayani aku di sini adalah Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memang betul adalah juru selamat kita. Tapi kita tidak boleh lupa, kalau kita melayani Yesus, artinya kita memposisikan diri sebagai pelayan dan Dia Tuan. Yesus juru selamat betul, menyelamatkan saya, menebus dosa saya, tapi Dia juga adalah kurios, majikan, yang memiliki hak atas hidup kita. Bapak Ibu perlu diperhatikan bahkan di dalam perjanjian baru, kalau Bapak Ibu search gitu ya, kata juru selamat itu tidak banyak muncul, hanya sekitar 20 kali dalam bahasa Indonesia. Tetapi kata Tuhan atau Tuan, kurios itu muncul 600 kali lebih. Bahkan dalam terjemahan lain 700 kali lebih. Ini mau menunjukkan apa? Ayo kita lihat Yesus sebagai Tuan, kita melayani Dia. Martin Luther dalam sebuah tulisannya mengatakan begini. Mengatakan Kristus adalah juru selamat adalah satu hal. Tapi mengatakan Dia adalah juru selamatku dan Tuhanku adalah hal yang berbeda. Iblis bahkan bisa mengatakan hal yang pertama. Kristus adalah juru selamat, iya. Tapi iblis tidak mungkin mengatakan hal yang kedua. Hanya orang Kristen sejati yang dapat mengatakan yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita selama ini hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, yes terima kasih Tuhan saya diselamatkan, tapi terus tidak mempertuankan Yesus, pertanyaannya adalah apakah betul? Jika kita tidak ada kerinduan untuk melayani, apa betul Yesus itu sungguh-sungguh sudah ada di dalam kita? Karena sebenarnya Bapak Ibu, hati yang diselamatkan adalah hati yang selalu rindu untuk melayani. Hati yang selalu rindu untuk melayani, tidak mungkin Allah itu menyelamatkan kita hanya untuk masa depan saja. Allah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita di masa lalu, di masa kini Dia memberikan makna hidup yang lebih berarti yaitu melayani Dia, di masa depan memberikan jaminan keselamatan. Tidak mungkin keselamatan itu hanya berdampak di masa lalu dan masa depan. Masa sekarang kamu boleh jadi tuan atas hidupmu sendiri. No. Di masa kini pasti ada dampaknya yang namanya keselamatan. Dan keselamatan itu terlalu besar untuk dianggurkan, dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu, kalau saya berbicara soal melayani di sini, mungkin juga dalam minggu-minggu yang lalu dibahas tentang pelayanan. Kalau disebutkan tentang pelayanan, ini tidak menyoal hal-hal yang berbau gereja saja. Kalau pelayanan di gereja Bapak Ibu mungkin kita hanya berbagian 2-3 jam, 4 jam, tambah latihan mungkin bisa 6-10 jam, persiapan segala macam 10 jam. Itu sudah cukup banyak Bapak Ibu. Tetapi ketika saya berbicara soal pelayanan, pelayanan tidak hanya mencakup dalam lingkup gereja. Pelayanan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik di keluarga, baik di tempat kerja, baik di masyarakat dan termasuk di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat kerja, apakah kita ini menyadari peran kita sebagai pelayan Tuhan, pelayan Yesus? Apakah di dalam pekerjaan kita yang menghabiskan 8-12 bahkan 16 jam sehari, kita menuhankan Yesus? Apakah kita menyadari apa yang kita kerjakan ini adalah perpanjangan tangan Allah untuk memelihara kehidupan umat manusia menjadi lebih baik melalui produk jasa ataupun barang yang Bapak Ibu lakukan? Atau pekerjaannya hanya pekerjaan soal cuan, soal mencukupkan kebutuhanku dan keluargaku, that's all. Bapak Ibu kalau seperti itu betapa sia-sianya pekerjaan kita sesungguhnya.
Kalau pelayanan cuma soal gereja itu sangat sedikit dari waktu hidup kita. Kita menghabiskan banyak waktu itu untuk pekerjaan kita. Nah, kita diundang untuk menuhankan Kristus di dalam kantor kita, dalam perusahaan kita. Apakah ada nilai-nilai Kristus di sana? Apakah aturan yang kita terapkan adalah aturan Kristus? Atau beda hukum, enggak perlu. Kalau di kantor, di perusahaan jelas itu aturannya berbeda. Bapak Ibu, dalam keluarga apakah kita saling melayani, menempatkan Yesus sebagai sang pemilik rumah, relasi suami, istri, anak, orang tua, saudara, kakak, adik? Apakah kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan yang kita layani dalam keluarga? Demikian juga di gereja Bapak Ibu. Mungkin judulnya kita melayani, ya berbagian dalam kegiatan gerejawi. Tetapi apakah di dalam hati kita benar-benar kita melihat Tuhan Yesuslah yang kita layani? Atau diri kita sendiri? Demi nama baik saya layani baik-baik, saya latihan baik-baik supaya dinilai baik, tidak dikritik, tidak dicela. Saya melayani ya karena disuruh-suruh daripada tidak melayani, kewajiban. Just get the job done. Saya melayani ya karena waktu luang lah. Bapak Ibu, pelayanan bukan seperti itu. Pelayanan harus lahir dari segala ucapan syukur kita tentang anugerah itu tadi. Keselamatan itu tadi. Yesus yang adalah juru selamat, dia juga adalah Tuhan kita. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ngomong begini berarti kita punya excuse dong. Wah, kalau gitu nggak perlulah melayani di gereja, kan saya sudah melayani di tempat kerja, jadi garam dan terang. Saya sudah terus melakukan apa yang Tuhan mau, melayani di rumah juga. Di gereja nggak perlu dong, Bapak Ibu. Saya mengatakan kalau di gereja itu hukumnya sebenarnya wajib. Kita ini komunitas yang berpusat pada Kristus. Lihat, di dalam gereja selalu, gereja Injili terutama, salib itu di tengah. Kristus pusatnya, kita jadi komunitas yang melayani. Kita boleh melayani di luar sana, pasti harus melayani di luar sana, tetapi ancaman dari luar begitu banyak. Kita perlu dukungan. Ketika Bapak Ibu bergumul di tempat kerja, mungkin di gereja dengan sesama pengusaha, sesama pekerja bisa saling melayani, mensupport, mendengarkan keluhan, memberikan masukan. Untuk itu kita berada bersama-sama sebagai satu gereja. Kalau kita sendiri Bapak Ibu, mandek secara rohani. Belum lagi Bapak Ibu, kita itu sebagai gereja tidak pernah dipanggil sebagai seorang diri antara aku dan Tuhan. Kekristenan itu selalu proyek komunitas. Allah tidak memanggil kita seorang diri, just you and me. Yang penting aku sama Tuhan, no. Kita dipanggil bersama. Bapak Ibu, memprihatinkan, beberapa waktu ini saya membaca artikel ya. Gereja-gereja di Eropa, gereja-gereja yang bagus, yang megah, ornamennya begitu baik, tutup Bapak Ibu. Bahkan beralih fungsi jadi bar, jadi tempat latihan sirkus karena langit-langitnya tinggi, jadi panjat dinding, dibeli oleh beberapa agama lain, jadi tempat diskotik. Bapak Ibu, memprihatinkan. Gereja sepi, tidak ada lagi orang yang melayani. Di sini pun Bapak Ibu di gereja kita berapa banyak yang sudah melayani. Atau yang melayani itu saja, sampai lelah, sampai capek gitu ya. Karena mungkin 10% melayani yang lain. Bapak Ibu, saya katakan datang duduk di tempat ini itu menyenangkan. Dilayani enak sekali. Tapi yang melayani yang di depan jadi WL, jadi singer, jadi pemusik itu ngeredek-ngeredek, latihan deg-degan. Ayo berbagian. Saya katakan sekali lagi, jikalau kita sudah menerima keselamatan dari Kristus, tidak mungkin kita hanya berpangku tangan, berongkang kaki, menikmati terus dan terus seumur hidup kita untuk dilayani. Kita dipanggil untuk melayani Kristus melalui melayani sesama.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua yang diingatkan dari ayat ini, pelayan seperti apa sih yang dihormati oleh Allah? Yaitu pelayan yang melayani Yesus dengan caranya. Dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Yang namanya mengikut Bapak Ibu itu berarti di belakang. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu secara literal menyebutkan mengikut itu mengikuti tapak demi tapak, langkah demi langkah. Nah, di dalam pelayanan kita seharusnya yang menjadi pemimpin, yang menunjukkan arah itu adalah Kristus. Kristus di depan, kita di belakang. Tapi sayangnya Bapak Ibu seringkali dalam pelayanan bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Bahkan Petrus Bapak Ibu, kalau ingat ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Yerusalem untuk disalibkan. Petrus dengan hikmatnya menarik Yesus, sekali-kali itu jangan terjadi. Bukan ngerasa dibela, Yesus langsung menegur Petrus dengan keras. Enyahlah kau iblis. Kata enyahlah sebenarnya dalam bahasa aslinya itu, kamu berdiri di belakang. Bukan kamu yang memimpin, aku yang memimpin. Kamu tidak tahu apa yang di depan. Kamu tidak melihat apa yang aku lihat. Kamu tidak merencanakan seperti yang aku rencanakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikut Yesus. Kalau kita lihat konteksnya, di dalam perkataan yang Yesus ucapkan di sini, Bapak Ibu, kita boleh lihat bersama. Sebenarnya dalam bagian ini, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk memahami arti sebenarnya dari mengikut Kristus. Jadi ceritanya Bapak Ibu sebagai konteks ya, teks ini berada dalam satu konteks yang harus kita pahami. Di pasal yang ke-11, Yesus itu membangkitkan Lazarus. Kebangkitan Lazarus ini menjadi pemicu kebencian, iri hati dari para pemimpin agama yang akhirnya menjadikan Yesus sebagai target untuk dibunuh. Maka Yesus harus menghilang sementara waktu. Tetapi di pasal yang ke-12 Bapak Ibu, 6 hari dikatakan sebelum Paskah Yesus balik lagi ke tempat, ke kota di mana dia membangkitkan Lazarus. Nah Bapak Ibu, di sana dia dilayani di rumah Lazarus, diberikan minyak oleh Maria. Orang-orang datang ingin melihat Yesus sang pembuat mukjizat, membangkitkan orang mati. Bahkan di bagian yang kita baca Bapak Ibu, di perikop ini Yesus memberitakan kematiannya. Sebenarnya banyak orang Yunani yang pengen lihat Yesus. Dia ngomong sama murid Yesus Filipus, kami mau lihat Yesus. Karena apa? Ya karena berita itu tadi. Kemudian Filipus bilang sama Andreas, bilang sama Yesus, orang-orang Yunani ini mau lihat Yesus. Nah di ayat yang ke-20, 23 dikatakan begini, tetapi Yesus menjawab mereka. Perhatikan di sini Bapak Ibu, kata tetapi menunjukkan kontras. Orang mencari Yesus untuk melihat, oh ini sang pembuat mukjizat, orang yang hebat, orang yang berkuasa. Yesus mengatakan demikian, tetapi kamu harus tahu, di ayat 24 dan Yesus mengatakan, aku ini akan jadi seperti biji. Biji yang jatuh di tanah dan harus mati dulu. Setelah itu baru bisa bertumbuh, berbunga, berbuah lebat. Itulah yang akan terjadi padaku. Kamu siap? Yesus juga mengingatkan para pengikutnya untuk merelakan hidupnya. Barang siapa, di ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian masuk di bagian ini. Yesus menjanjikan double reward bagi pelayannya. Berada bersama dengan Kristus dan dihormati oleh Bapa. Jadi melayani, mengikuti Yesus. Lihat konteksnya, Yesus itu mau kemana? Dia menuju Yerusalem. Menuju kematian, jalan penderitaan, jalan Golgota. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosen saya pernah mengatakan demikian. Banyak orang Kristen yang mau melayani, tapi hanya sedikit yang mau diperlakukan sebagai pelayan. Banyak sih yang mau melayani, tapi ketika mendapat perlakuan seperti seorang pelayan tidak mau. Artinya apa? Sikap melayani ini tidak ada. Hati sebagai seorang pelayan tidak ada. Yang ada hati sebagai apa? Oh aku orang kaya, aku pemimpin di perusahaanku, kalau aku melayani harus posisi ini. Hatinya bukan hati pelayan tapi hati cukong, hati bos. Bapak Ibu,
Di sini Tuhan mengingatkan panggilan pelayanan adalah panggilan penderitaan. Harus mati terhadap diri sendiri, baru bisa tumbuh dan diisi, berbuah banyak. Bahkan tidak menyayangkan nyawanya. Ini bukan panggilan yang mudah, Bapak Ibu. Pernah kami berdiskusi Bapak Ibu dalam kelompok KTB kami. Ada yang bertanya begini, bisa nggak sih sebenarnya kita tuh yang melayani, kita ikut melayani, kita jadi orang Kristen, tapi bisa nggak sih nggak pakai menderita? Nggak perlulah menderita segala. Yang fun aja, yang bahagia, yang happy. Bapak Ibu kira-kira bisa nggak? Kalau kita mencontoh Yesus, jawabannya pasti nggak bisa. Karena Yesus saja menderita. Kalau kita nggak menderita, kita meniru siapa? Kita mencontoh siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, John Piper mengatakan, to receive Christ cost nothing, to follow Christ cost something, to serve Christ cost everything. Ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, we receive that. Cost nothing karena Tuhan yang membayar fully dengan darahnya. Ketika kita masih mengikut, ya kita membayar sesuatu sebisanya, ngikuti langkahnya dengan kecepatan kita. Tapi ketika kita melayani, harusnya cost everything di dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus sendiri juga berjibaku, bergumul jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayaninya. Ada waktu yang ngerti, tapi banyak waktu tidak ngerti apa yang Tuhan maksud. Sampai berebut posisi, aku mau yang di sebelah kanan, kamu yang di sebelah kiri. Bertengkaran, karena tidak ngerti apa yang Tuhan maksudkan. Bahkan ketika diperhadapkan pada kesulitan, disuruh berdoa, tidur. Yesus ditangkap, lari kocar-kacir. Ditanya kenal Yesus, enggak kenal, menyangkal. Perjalanan mengikuti dan melayani Tuhan tidak mudah. Ada jatuh bangun di sana. Tetapi sejarah gereja Bapak Ibu mencatat hal yang luar biasa. Ketika saya membaca ini, saya begitu merinding Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan Yesus ketika sudah sepenuhnya menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, bahwa harus mencontoh sang tuan ini. Catatan tradisi gereja menuliskan, Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia dalam mengakhiri hidupnya. Markus meninggal di Alexandria, diseret di jalan-jalan dengan begitu kejamnya di kota itu. Lukas digantung di pohon zaitun. Yohanes dimasukkan dalam minyak yang mendidih. Tapi dengan kuasa Allah entah gimana caranya, secara ajaib dia selamat. Tetapi tetap saja dibuang di pulau Patmos. Petrus disalibkan terbalik. Karena ketika dia mau disalibkan seperti Kristus, dia merasa tidak layak. Salibkan terbalik. Yakobus dilempar dari puncak hubungan bait suci. Dipukuli rame-rame ketika jatuh. Bartolomeus dikuliti hidup-hidup. Bapak Ibu, daftarnya masih panjang. Ini cuma menunjukkan bagaimana melayani Kristus. Memberitakan Kristus, mengikuti Kristus. Cost everything. Even their lives. Andreas diikat di kayu salib. Di tengah dia diikat di kayu salib, dia masih mengkhotbahkan Yesus. Thomas yang menanyakan di mana bekas lambungmu yang ditusuk. Dia mati ditusuk dengan tombak di India. Yudas ditembak mati dengan anak panah. Matias dirajam batu sampai mati dan dipenggal. Barnabas dirajam sampai mati di Yunani. Dan Paulus keluar masuk penjara. Dianiaya, akhirnya dipenggal oleh Kaisar Nero. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikut Kristus, melayani Kristus, harganya adalah kehidupan kita. Mungkin kita berkata itu kan zaman dulu. Bu Fitri, ada nggak sih orang modern di abad 20 atau abad 21 yang juga mencontoh Yesus ini? Bapak Ibu, saya ceritakan satu tokoh yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah kenal. Saya membaca biografinya, tokoh yang begitu luar biasa. John Sung Bapak Ibu, dia seorang dari
dataran Cungkok sana ya. Ketika umur 9 tahun dia ini papanya hamba Tuhan, pendeta. Ketika umur 9 tahun tampaknya dia sudah bertobat. Bahkan dia mulai ikut melayani, disebut pendeta cilik karena dia mulai ikut berkhotbah seperti papanya. Umur 18 tahun Bapak Ibu dia pergi ke Amerika karena papanya pengen kamu sekolah di Amerika. Kamu belajar teologi di sana. Bapak Ibu, Johnson ini seorang yang sangat jenius, dikarunia kepintaran luar biasa, IQ-nya sangat tinggi. Bahkan ketika kuliah di sana dia mendapat tawaran banyak sekali beasiswa dari berbagai universitas. Ketika dia memilih program dia karena papanya pesen teologi, ya, akhirnya dia pilih satu teologi, satunya medis. Berjalan bersama, tapi di tengah perjalanan akhirnya dia ngedropkan teologi. Aduh, aku nggak tertarik dengan agama. Yesus, kekristenan tampaknya tidak masuk akal. Aku mau yang sains saja. Akhirnya dia ngambil medis, kimia, fisika gitu, sains. Dan dalam waktu singkat dia menyelesaikan studinya dengan nilai cum laude. Dia mau melanjutkan studinya lagi Bapak Ibu ke S2 ya. Di S2 pun dia ditawari banyak sekali beasiswa dan akhirnya dia tetap mengambil sains. Dia hanya menyelesaikan program masternya dalam waktu 9 bulan. Saya perlu waktu 2 tahun Bapak Ibu. Itu pun kerasanya sudah kerasa agak cepat. Tapi ini 9 bulan saking jeniusnya. Lanjut ke program doktoral. Dia menyelesaikan program doktoralnya dalam waktu 21 bulan saja. Prestasi yang gemilang. Tapi Bapak Ibu di dalam biografi yang dituliskan di sana dikatakan bahwa meskipun berbagai prestasi, tulisan-tulisan karya ilmiah yang dia kerjakan mendapat penghargaan yang besar. Tapi di dalam hatinya dia merasakan satu kekosongan. Ada suara dalam hatinya yang mengatakan, untuk apa kamu beroleh seluruh isi dunia, segala keberhasilanmu, tapi tidak ada kehidupan sejati di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu sebelum pulang ke China, dia ingat pesannya papanya, aduh disuruh kuliah teologi. Ya sudahlah sebelum pulang kuliah dulu teologi. Nah cilakanya Bapak Ibu, dia ditawari beasiswa dan masuk ke sekolah teologi dengan teologi yang sangat liberal. Dia di sana belajar bahwa Yesus itu guru agung, yes, tapi bukan Allah. Mukjizat yang dilakukan itu bukan mukjizat, bukan supranatural, tetapi hal yang bisa dipahami secara logis. Di sana dia dicokok seperti itu dan dia sangat setuju. Bahkan satu kali Bapak Ibu ada KKR yang akan dipimpin oleh profesor dari kelompok fundamentalis, kelompok evangelical yang mengaku Yesus Tuhan, dia mau datang. Tujuannya mau challenge, mau nantang. Apalagi yang khotbah itu nanti adalah profesor musuh besarnya universitas yang sangat liberal ini. Dia datang. Ternyata pada hari itu yang berkhotbah bukan profesor ini, tapi hanya seorang gadis belia usia 15 tahun yang menceritakan bagaimana dia mengenal Yesus, bagaimana dia bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus itu, dan bagaimana dia merasakan anugerah itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus bekerja di dalam diri Johnson ini. Hatinya tersentuh oleh kelembutan kesaksian yang sederhana ini. Kemudian dia ceritakan pada teman-teman kuliahnya, aku kok merasakan kehadiran Tuhan ya. Aku kok merasakan Kristus, diketawain sama teman-teman. Ah kamu terlalu baper, gak perlulah. Tapi 4 hari berturut-turut kemudian dia tetap datang. Bapak Ibu mendengar apa yang disampaikan dalam KKR itu, hatinya mulai digelisahkan oleh Tuhan. Dia mulai mau mengenal siapa sih sebenarnya Yesus ini. Dia baca buku-buku tentang kekristenan dari sisi evangelical. Dia baca Alkitab baik-baik. Dan di situ hatinya dirubahkan. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan yang harus dilayani. Ketika kuliah seperti biasa, dosennya mengajarkan, ya Yesus itu guru agung, hebat, pengajarannya bagus. Dia berdiri dan dia menentang dosennya itu. Dia menjelaskan dengan argumen-argumen yang sangat baik. Karena dia sangat brilian. Dosennya kaget-kaget, temannya tercengang-cengang. Dan rektornya langsung panggil dia. Kamu ini terlalu depresi. Kamu ini banyakan ilmu. Kamu belajar terlalu keras. Johnson dimasukkan ke rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Bapak Ibu memang betul Johnson mengalami suatu goncangan jiwa yang luar biasa. Suatu keyakinan yang ditunggang balikkan oleh Allah. Dia sempat ikut Buddha, sempat ikut Taoisme. Tapi ketika
ketika dia berkenalan dengan Kristus, mengenal Kristus, memang ada perubahan yang besar dan itu memang membuat dia oleng. Bapak Ibu, kita ingat Paulus dalam perjalanannya ke Damsik ketika berjumpa dengan Yesus. 3 tahun setelah itu Bapak Ibu, dia diproses secara khusus oleh Tuhan di padang gurun. Di sana dia bergumul secara luar biasa dan mengenal Kristus secara pribadi dalam hidupnya. Diajar oleh Tuhan sendiri. Demikian juga yang terjadi dengan Jonsung. 6 bulan di rumah sakit jiwa itu Bapak Ibu. Biografi ini menuliskan justru rumah sakit jiwa ini menjadi perguruan tinggi kehidupan, universitas kehidupan tentang Kristus yang mengajar dia siapa Yesus itu. Di dalam rumah sakit jiwa itu selama 6 bulan, 40 kali dia membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bolak-balik. Ketika saya membaca biografi ini Bapak Ibu, saya ambil kalkulator, saya ngitung 6 bulan. Sebulan katakanlah 30 hari, 30 kali 6, 180. Bagi 40, ketemu 4,5, katakanlah 5 gitu ya. Berarti dalam 5 hari Jonsung ini menyelesaikan seluruh Alkitab. Saya hitung lagi, saya pernah baca bahwa untuk membaca satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu perlu 72 jam. Kalau 72 jam berarti sehari itu paling enggak 14,5 jam dia membaca kitab suci. Bapak Ibu, saya tahu di gereja kita ada program baca ya, Pak Wan, Pak Pau, apa kabar? Bacanya berapa pasal sehari? 1 gitu ya. 2 sudah bagus. Loso-loso pernah ngebut 5, sudah sangat bagus, setengah jam sehari. Bapak Ibu, saya bayangkan, sehari 14 jam. Suatu kecintaan untuk mengenal Kristus, siapa dia. Hidup Jonsung dirubahkan. 6 bulan setelah emosinya, kejiwaannya beres, dia pulang ke China. Pulang ke China, Bapak Ibu naik kapal. Di China sudah menunggu banyak job, banyak posisi. Karena dia sebenarnya adalah orang pertama, satu-satunya orang China yang memperoleh gelar PhD di berbagai bidang ilmu. Sangat dinantikan untuk jadi guru besar di sana. Tapi yang mengherankan ketika kapal itu makin mendekat ke pelabuhan di tempat dia berasal, ijazahnya S1, S2, S3, medali-medalinya, tulisannya, penghargaannya, dia buang ke laut. Buang ke laut Bapak Ibu. Mungkin kita yang senang pendidikan, aduh sayangnya jangan. Tapi bagi Jonsung Bapak Ibu, to serve Christ cost everything. Enggak ada yang lebih berharga daripada melayani Kristus. Enggak ada yang lebih berharga, bermakna di dalam hidupnya selain melayani Kristus. Bapak Ibu, kita tahu pelayanan Jonsung sejak saat itu begitu berdampak, bukan hanya di China, tetapi di seluruh Asia. Maka dia dijuluki Sang Obor Asia. Kalau Bapak Ibu tahu sejarah gereja Elion ini, kita pun adalah buah dari pelayanan Jonsung. Jonsung pergi ke Indonesia, ke Surabaya, mengadakan KKR. Banyak orang tergerakkan, termasuk gereja ini tumbuh dari benih KKR yang diberikan oleh Jonsung. Bapak Ibu, seseorang harus mematikan dirinya, memberikan hidupnya secara penuh. Mungkin kita berkata, aduh, Lose, kalau seperti itu rasanya kok jauh sekali. Saya ini jauh dari gambaran Jonsung. Ya Bapak Ibu, saya menyadari. Saya pun ketika membaca kisah biografi Jonsung ini terkagum-kagum luar biasa. Tapi saya tahu saya tidak bisa seperti itu, tidak punya kemampuan seperti itu. Tapi Tuhan menempatkan kita Bapak Ibu di masing-masing keadaan kita. Dengan keberbedaan yang beragam, dengan kesempatan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, keterbatasan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, Kristus tubuhnya terdiri banyak anggota. Mungkin kita bukan bagian yang prominent, yang menonjol. Mungkin hanya bagian sel kecil. Tapi kalau sel kecil itu berfungsi, itu sudah baik. Jalankan fungsi sebagaimana kita ada, sebagaimana kita bisa dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu, semua orang yang percaya pada Kristus, murid Kristus, dipanggil untuk melayani Kristus. Pertanyaannya adalah, berapa harga yang telah kita bayar untuk mengikut Tuhan?
Pengorbanan apa yang telah kita buat untuk mengikutinya? Apakah kita melayani ya sekedarnya saja, kalau sudah mulai susah nanti dulu? Apakah kita mau seperti Kristus ini memikul salib? Dan kelak Bapak Ibu, satu waktu ketika kita semua sudah balik ke Tuhan, kita berpulang, kita mendapatkan golden buzzer dari Allah. Yes, kamu dapat golden buzzer. Bapak Ibu, apakah kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan bagi Dia? Satu pesan saya Bapak Ibu, sebenarnya melayani memang sangat susah, melelahkan. Kalau lagu tadi bilang jangan lelah, mungkin beberapa kita yang melayani sudah bilang sangat lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, ya. Sangat lelah karena yang melayani itu, yang lain nonton. Ya. Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa kita melayani Allah dalam anugerahnya. Diingat lagi, Tuhan Yesus pernah mengingatkan, kuk yang kupasang itu enak, empuk. Empuknya di mana? Empuknya di anugerah. Di dalam pelayanan memang sulit dan berat. Ada rasa kecewa enggak? Banyak yang sudah melayani bisa manggut-manggut ini ya. Kecewa, lelah, kadang tidak dihargai, dipandang sebelah mata, masih disalah-salahin, sakit hati, sakitnya di sini dan di sana, di mana-mana gitu ya. Tapi kalau kembali kita melihat anugerah, coba kita lihat Kristus. Apakah Dia tidak pernah kecewa? Banyak kali murid disuruh doa, tidur. Saat Dia tergantung di kayu salib, pada pergi nggak mau ngaku kenal Yesus. Kalau kita sakit hati, terluka, berdarah-darah, bernanah-nanah, nangis air mata, apakah Kristus tidak pernah? Setiap inci tubuhnya menyerukan luka yang menganga. Kita ingat lagi, kalau kita sakit berarti sudah betul jalannya. Karena untuk seperti itu kita dipanggil. Anugerah Allah selalu menguatkan kita. Berarti kita sudah seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ilustrasi yang saya pasang di sini adalah gambaran Maria. Perhatikan contoh Maria di pasal ini juga, nanti Bapak Ibu saya baca di rumah. Di ayat yang pertama sampai 8, Maria ini melayani dengan tulus hati. Dengan segenap hati, bahkan yang terbaik, buli-buli minyak, narwastu, yang mahal harganya, yang dia simpan selama ini, dia tuang dengan tulus di kaki Yesus. Saya tidak tahu apakah dia dapat inspirasi dari Allah Roh Kudus bahwa Yesus segera disalib, akan ada pekuburan di sana. Saya tidak tahu, tapi dia melakukan dengan tulus hati. Yang sudah baik dilakukan pun masih dicela oleh orang lain, oleh muridnya Yesus. Hei, itu pemborosan, itu enggak baik, mending lakuin yang ini loh. Perhatikan di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani sudah baik-baik, sudah berikan yang terbaik, masih disalah mengerti orang, disalah artikan, diterjemahkan dalam hal yang lain, lupakan saja Bapak Ibu, it's okay. Seperti Yesus sudah membela Maria, Dia sudah melakukan apa yang benar dan baik. Persiapan untuk pekuburanku. Bapak Ibu, orang lain tidak bisa melihat kita seperti Allah melihat. Simon Cowell mempunyai kemampuan melihat lebih jelas daripada orang lainnya, tapi saya percaya Allah jauh melampaui itu. Kita mungkin bisa melayani kelihatan baik di gereja, tapi tidak tahu hati kita seperti apa. Tuhan tahu, Tuhan menimbang. Demikian sebaliknya. Orang menilai kita mungkin kurang di sini, di sana, bahkan menghakimi kita. Tapi ketika Allah melihat kedalaman hati kita, biarkan Dia yang menilai. Berharap ketika kita memang sudah mengikuti Kristus dengan sungguh, Allah akan memberikan double golden buzzer. Kamu akan berada bersama-sama dengan aku. Di mana aku berada, kamu ikut. Simon Cowell gak akan pernah memberikan anugerah itu. Kamu menang ya, tinggal di rumahku yuk. Gak mungkin, terlalu merepotkan. Paling dikasih hadiah. Kristus, kamu sudah melakukan yang terbaik. Di mana aku berada, kamu berada. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi juga
dihormati oleh Bapa. Satu kalimat yang mungkin kita nantikan bersama ketika kita berpulang, Tuhan sambut, Tuhan kasih golden buzzer dengan glitter-glitter emas gitu ya. Membuka dekapannya dan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai kamu, hamba yang baik dan setia. Bapak Ibu, setiap kita yang sudah menerima keselamatan, ayo layani Yesus sebagai Tuhanmu, mulai dari gereja ini, dalam keluargamu, dalam tempat kerjamu, dalam masyarakat. Dan kita menjadi pelayan-pelayan yang dihormati oleh Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Engkau baik. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan anugerah yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan, menyatakan Kristus dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, terus arahkan hati kami, arahkan hidup kami, agar kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Agar kami menuhankan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mampukan kami ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan-Mu. Amin.